Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bapak Ibu mahasiswa PGMI kelas RPL. Jumpa lagi dengan saya, Mega Riawati. Kita akan bertemu untuk membahas mata kuliah metode penelitian. Baik, untuk mata kuliah metode penelitian ini ada beberapa hal yang kita harapkan atau tujuan yang mau kita capai supaya mata kuliah ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama adalah tujuannya untuk agar Bapak Ibu memahami konsep dasar dari paradigma penelitian pendidikan. Jadi kita ketahui bersama bahwa untuk menyelesaikan masa studi Bapak Ibu nanti di akhir perkuliahan, ketika sudah mau selesai semuanya, Bapak Ibu akan ditugaskan untuk menyusun proposal dan skripsi. Nah, sehingga untuk menyusun proposal dan skripsi itu tentunya kita butuh konsep-konsep bagaimana menyusun proposal dan skripsi itu supaya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, baik. Selanjutnya, mata kuliah ini akan membantu Bapak Ibu ya, bagaimana caranya kita untuk mengidentifikasi masalah yang relevan yang Bapak Ibu temukan di SD atau MI. Jadi penelitian itu untuk menyelesaikan proposal kita itu tentu harus dilatar belakangi karena adanya masalah. Nah, masalah itu kan banyak ya pasti Bapak Ibu di sekolah-sekolah Bapak Ibu temukan. Oleh karena itu, nanti kita akan membahas bagaimana cara mengidentifikasi masalah penelitian pendidikan supaya nanti proposal Bapak Ibu dapat diterima begitu. Baik, kemudian mata kuliah ini juga diharapkan dapat membantu Bapak Ibu mendapat gambaran tentang bagaimana pendekatan dan metode penelitian. Karena ini juga akan berpengaruh terhadap hasil dari proposal dan skripsi Bapak Ibu. Jadi untuk kita melakukan penelitian, kita harus tahu metode apa yang mau kita gunakan. Sehingga nanti langkah-langkah yang kita lakukan untuk melakukan penelitian itu lebih terstruktur, sistematis, seperti itu. Baik, kemudian untuk mata kuliah ini juga kita akan membahas tentang bagaimana menyusun instrumen penelitian yang Bapak Ibu nanti akan gunakan ketika mengumpulkan data penelitian di sekolah ataupun di luar sekolah. Tapi biasanya memang untuk penelitian pendidikan, untuk PGMI sendiri ya Bapak Ibu lebih sering memang mengambil penelitian itu di sekolah. Nah, setelah Bapak Ibu nanti menyusun gitu ya, mendapat gambaran tentang bagaimana menyusun instrumen, kemudian bagaimana mengumpulkan data itu, kemudian kita akan membahas tentang bagaimana data dari hasil yang kita kumpulkan itu, data penelitian itu kita kumpulkan, kemudian kita analisis. Jadi nanti saya akan memberikan gambaran tentang bagaimana cara kita menganalisis data penelitian. Nah, setelah Bapak Ibu mengumpulkan data, kemudian Bapak Ibu menganalisis data, kemudian sampailah kita pada tahapan menyusun hasil-hasil temuan kita itu baik ke dalam tulisan ilmiah, dalam artian dalam hal ini bisa menulis proposal, skripsi, nanti artikel. Nah, itu harapan-harapan yang kita harus capai bersama untuk memudahkan Bapak Ibu menyelesaikan studinya. Baik, Bapak Ibu. Nah, adapun mata kuliah ini nantinya mungkin 1 jam ke depan kita akan membahas beberapa hal. Pertama berkenaan dengan konsep dasar dari penelitian. Jadi nanti akan saya sampaikan apa itu penelitian supaya Bapak Ibu tidak mungkin Bapak Ibu udah tahu ya penelitian itu seperti apa begitu. Tapi dalam konteks menyelesaikan studi, menyusun skripsi, nah itu akan kita tinjau kembali, akan kita bahas bersama tentang konsep dasarnya. Nah, kemudian materi ini juga akan berkutat tentang bagaimana desain penelitian. Nah, desain penelitian ini untuk menentukan arah penelitian kita. Kemudian setelah kita menentukan desain, nanti kita juga akan bahas tentang bagaimana cara mengambil sampel penelitian. Karena kalau nggak ada sampel, nggak akan mungkin ada penelitian begitu. Jadi,
Jadi untuk mengambil sampel penelitian tentu ada takaran-takaran yang harus kita perhatikan bersama. Kemudian ada instrumen tadi seperti yang sudah saya sebutkan, kemudian analisis data, dan pada akhirnya kita menyusun laporan ilmiah. Itu yang kita harapkan output dari mata kuliah ini. Baik, Bapak Ibu, kita akan bahas pertama berkenaan dengan konsep dasar penelitian. Nah, penelitian, apa itu penelitian Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau bahkan sudah sering mendengar yang namanya penelitian. Jadi penelitian itu adalah proses yang dilakukan secara ilmiah untuk mendapatkan atau untuk memperoleh pengetahuan baru yang sistematis. Itu kita bisa memaknai seperti itu. Kemudian ada juga ahli yang menyebutkan bahwa penelitian itu adalah proses dari beberapa langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk melihat sejauh mana kita memahami konsep yang kita ambil itu tadi, atau dalam hal ini kita bisa sebut sebagai masalah. Begitu. Kemudian kita bisa mengartikan juga bahwa penelitian itu kalau kita relevansikan dengan status Bapak Ibu sebagai guru SD, atau mungkin ada yang sebagai pengawas ataupun yang bekerja di dinas pendidikan begitu ya. Artinya untuk meningkatkan, tentu pada akhirnya hasil dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri ya, melalui bukti empiris. Maksudnya apa? Ketika kita menyebutkan bahwa ternyata ada masalah di kelas. Nah, tapi ternyata masalah itu tidak langsung bisa diselesaikan begitu kan ya Bapak Ibu ya. Jadi masalah itu harus kita kumpulkan dulu datanya, kemudian kita berikan perlakuan, kemudian kita analisis hasilnya, kemudian barulah kita dapat melaporkan begitu. Nah, otomatis untuk membuktikan bahwa ternyata memang benar masalah yang kita temukan di lapangan seperti itu, nah tentu kita harus membuktikan. Nah, membuktikannya itu dengan melakukan penelitian seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian ada paradigma penelitian pendidikan. Ada dua paradigma yang perlu kita ketahui bersama di dalam penelitian itu. Pertama, ada pandangan atau paradigma penelitian yang kita sebut dengan penelitian kuantitatif atau paham positivisme begitu. Kemudian yang kedua ada jenis atau paradigma penelitian kualitatif atau kita bisa sebut sebagai interpretivisme begitu. Nah, positivisme atau yang sering orang sebut dengan penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif itu namanya saja kuantitatif, kuanti gitu kan ya. Berarti data-data yang nanti akan kita kumpulkan, kemudian data-data yang akan kita analisis pada penelitian dengan paradigma ini tentu akan berkutat pada angka-angka. Ya, jadi datanya berupa angka seperti itu. Misalnya Bapak Ibu mau mengukur kemampuan siswa dalam menulis misalnya. Kemudian Bapak Ibu memberikan tugas menulis. Kemudian hasil tulisan siswa itu Bapak Ibu kumpulkan, kemudian Bapak Ibu berikan skor, kemudian berikan nilai begitu kan ya. Nah, nilai itu yang nanti akan kita analisis bersama. Nah, itu adalah paradigma dari kuantitatif begitu. Nah, paradigma positivisme atau kuantitatif ini ya memandang bahwa masalah yang akan kita teliti itu adalah realitas tunggal dan dapat diukur. Jadi masalahnya itu dapat diukur dengan jelas. Misalnya tadi tentang menulis cerpen misalnya, atau tentang berhitung misalnya. Nah, itu kan nanti pada akhirnya kita bisa mengukur sejauh mana siswa mampu berhitung, sejauh mana siswa mampu menulis seperti itu. Nah, nanti hasil ukuran kita tadi, hasil kita mengukur itu ya tadi dalam bentuk skor atau dalam bentuk nilai. Nah, itu yang dimaksud dengan masalah yang kita amati, yang kita observasi, yang kita teliti, itu berarti dia dapat diukur. Seperti itu. Nah, kemudian adanya hubungan sebab akibat. Jadi kalau di kuantitatif itu ada hubungan sebab akibat. Maksudnya bagaimana? Bahwa ternyata kenapa misalnya anak kelas 4 begitu, ada yang belum bisa baca. Karena bisa jadi ada
musababnya begitu, ada penyebabnya. Kenapa begitu? Oh, bisa jadi karena selama pembelajaran dia tidak mengikuti pembelajarannya dengan benar. Oh, bisa jadi dalam proses pembelajaran si siswanya kurang paham dengan penjelasan gurunya. Oh, selama pembelajaran bisa jadi gurunya tidak memberikan kesempatan yang luas begitu kepada siswanya untuk misalnya berpendapat dan lain sebagainya. Itu contoh. Nah, sehingga dalam penelitian kuantitatif ini pasti akan ada hubungan sebab akibat. Akibat dari siswa tidak bisa berhitung, kenapa? Nah, bisa jadi sebabnya karena tadi mungkin media yang digunakan tidak pas atau metode yang digunakan tidak mengaktifkan siswa belajar, misalnya seperti itu. Nah, itu jenis atau ciri-ciri atau karakteristik dari penelitian kuantitatif. Nah, kemudian generalisasi dan prediksi. Jadi maksudnya generalisasi. Hasil yang kita lakukan, ya, hasil penelitian yang kita lakukan itu bisa digeneralisasikan atau bisa kita simpulkan secara umum. Contohnya, misal kita meneliti anak kelas 5 misalnya di SD 10 katakanlah seperti itu. Nah, kemudian hasil dari data yang kita kumpulkan itu misalnya terlihat bahwa setelah menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah, siswa dapat menulis teks argumentasi. Ini contoh. Nah, berarti kan hasil itu bisa kita generalisasikan bahwa oh, ternyata metode problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah itu dapat membantu siswa untuk terlatih atau bisa dapat membantu siswa memahami atau bisa menulis teks argumentasi, misal itu contoh. Nah, itu dimaksud dengan generalisasi. Dan itu bisa secara umum kita buat begitu. Nah, kemudian instrumennya terstandar. Maksudnya apa? Instrumen yang terstandar itu bahwa instrumen yang kita gunakan, alat penelitian yang kita gunakan, itu sesuai dengan apa yang mau kita ukur. Misal, kalau kita mau mengatasi masalah tentang menulis lagi yang saya sebutkan, misalnya menulis gitu, siswa kesulitan dalam menulis. Kemudian kita mau mengukur sejauh mana kemampuannya setelah menggunakan metode dan setelah menggunakan metode, misalnya seperti itu. Nah, kemudian alat ukurnya tentu harus yang pas. Nggak mungkin kan kita mau meneliti tentang kemampuan menulis, tapi yang malah kita ukur pengetahuan yang sifatnya hafalan atau pemahaman, terus kita berikanlah soalnya dalam bentuk objektif. Itu kurang sesuai. Sehingga instrumen yang kita gunakan harus yang bagaimana caranya bisa mengakomodasi atau bisa mendapatkan hasil dari kemampuan menulis. Dengan cara apa? Ya berarti instrumen yang digunakan mungkin lembar tulisan untuk esai atau tulisan apa, misalnya begitu. Jadi maksud dari instrumen terstandar itu ya tadi sesuai dengan apa yang kita ukur. Baik, kemudian datanya numerik, tadi seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa data dari penelitian kuantitatif itu berupa angka-angka, ya, statistik, dia bisa diukur secara statistiknya. Nah, begitu. Nah, kemudian contoh dari penelitian kuantitatif, misalnya eksperimen, penelitian survei, dan lain sebagainya. Untuk PGMI sendiri, Bapak Ibu, itu memang lebih banyak menggunakan penelitian jenis kuantitatif, dan satu lagi PTK yang seperti minggu lalu kita bahas bersama. Jadi ada dua penelitian yang metode atau desain penelitian yang sering digunakan, begitu. Baik, kemudian ada namanya penelitian interpretivisme atau kita bisa sebut dengan penelitian dengan paradigma kualitatif. Kualitatif berarti yang kita lihat kualitasnya, tidak dalam berupa angka-angka, tapi pendeskripsian dari fenomena-fenomena yang kita temukan. Nah, ada beberapa karakteristiknya. Pertama, tadi ada realitasnya, jamak dan kontekstual. Kontekstual berarti sesuai dengan apa yang kita lihat di lapangan. Kemudian pemahamannya mendalam. Maksudnya apa? Jadi misal kalau tadi di kuantitatif misalnya masalah tentang menulis, ya udah kita
cek menulisnya, kemudian ternyata benar ada masalah, mereka tidak bisa menulis begitu. Kemudian kita terapkan metode yang pas, yang sesuai, kemudian kita tes lagi, nanti kita lihat hasilnya, kan begitu. Tapi kalau kualitatif tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi katakanlah kita menemukan bahwa tulisan siswa ini tidak sesuai dengan tata bahasa atau kaidah. Kemudian kita analisis mendalam. Kita tidak melakukan tindakan, beda dengan kuanti. Kalau kuanti ada tindakannya. Tadi kemampuan menulisnya mereka rendah, tindakannya dengan cara apa? Ya kita pakai metode atau media. Tapi kalau kualitatif, kita tidak melakukan tindakan mengajar dan lain sebagainya, tapi kita lebih ke menggali informasi lebih dalam lagi. Misal, kenapa ya tulisan siswa ini bermasalah gitu. Kita lihat, kita analisis dari penggunaan tata bahasanya, dari strukturnya misalnya, kita tanyakan ke siswanya, kita lakukan wawancara. Kita nggak mengajar, beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu adanya tindakan yang akan kita lakukan, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Kemudian peneliti sebagai instrumen. Jadi kita ini sebagai peneliti, kitalah instrumennya. Karena kita yang menggerakkan penelitian itu, begitu. Kalau kuantitatif, kita bukan instrumen utamanya, begitu. Kita yang menjalankan, tapi kita bukan instrumen utamanya. Beda dengan kualitatif. Kemudian data, kalau di kuanti tadi datanya berupa numerik ya, angka. Nah, kalau di kualitatif datanya itu berupa teks, berupa gambar atau berupa juga narasi. Jadi temuan-temuan kita itu kita deskripsikan di dalam bentuk paragraf demi paragraf. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Beda dengan kuanti. Kuanti itu kita buat tabel, data, angka, dan lain sebagainya. Nah, kemudian contoh dari penelitian kualitatif itu ada penelitian etnografi dan ada juga penelitian studi kasus. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik misalnya menganalisis sesuatu, Bapak Ibu bisa menggunakan penelitian jenis kualitatif. Baik, selanjutnya ada beberapa jenis penelitian pendidikan ya. Pertama, kalau kita lihat dari tujuan, jadi ada penelitian murni dan ada penelitian terapan. Penelitian murni dan penelitian terapan. Baik, ya jadi penelitian murni dan terapan. Apa yang dimaksud dengan penelitian murni? Jadi penelitian murni itu adalah penjelasannya penelitian yang kita mau mengembangkan atau kita mau memahami lebih dalam tentang teori-teori atau konsep-konsep yang kita pahami atau yang kita dapatkan. Bukan langsung untuk dipakai, tapi kita hanya untuk memahami aja. Misal, kita ketahui bahwa gaya belajar itu ada bermacam-macam. Ada gaya belajar visual, ada yang audio, ada yang audiovisual, misal seperti itu. Nah, kemudian kita ingin membuktikan sesuai dengan teori. Ya, kita mau melihat atau kita kembangkan teori itu. Misalnya dengan cara analisis perkembangan kemampuan kognitif siswa SD berdasarkan gaya belajarnya misalnya. Jadi kita hanya mau mengembangkan teori aja. Kita tidak langsung atau kita bukan langsung memperbaiki cara belajar anak, enggak, tapi kita ingin membuktikan atau kita mau meng-cross check benar enggak teori yang kita pelajari bersama itu seperti itu di lapangan, seperti itu. Nah, itu kalau penelitian murni, namanya saja murni begitu. Jadi tidak diapa-apakan. Jadi kita tidak melakukan tindakan yang untuk memperbaiki. Nah, kalau menerapkan begitu. Artinya tujuannya adalah kita fokusnya pada memecahkan masalah. Memecahkan masalah di kelas dan bisa langsung digunakan. Misal, tadi kita menemukan masalahnya tentang menulis. Ada siswa kelas 5 yang tidak bisa menulis atau belum lancar dalam menulis begitu. Nah, kemudian kita ingin memperbaiki supaya siswa yang tidak bisa atau belum bisa ini bisa lancar, bisa-bisa gitu ibarat kata. Oleh karena itu, kita menerapkan. Nah, itu yang dimaksud dengan penelitian terapan. Apa yang kita terapkan? Ya tadi, yang kita rasa obat yang pas untuk mengatasi masalah si anak ini. Misalnya dengan kita menggunakan metode atau kita menggunakan media. Bedanya apa sama yang murni? Sama-sama media yang kita pakai atau misalnya model, tapi kalau yang murni kita tidak untuk memperbaiki tujuannya, tapi untuk sekadar untuk membuktikan saja atau mengembangkan bahwa teori yang kita temukan itu benar.
Sementara kalau untuk yang terapan, kita berharap bahwa teori yang kita dapatkan, yang kita tawarkan sebagai obat itu bisa memperbaiki masalah. Nah, itu dia bedanya, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya ada berdasarkan pendekatan. Ada kuanti, ada kualitatif, ada mixed method. Kuanti dan kuali sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, jadi maksud dari berdasarkan pendekatan ini ya tadi, ya, kalau kita mau berupa angka-angka yang mau kita kumpulkan, maka kita menggunakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Kalau yang kita mau deskripsikan adalah fenomena-fenomena dalam bentuk paragraf demi paragraf, maka yang kita gunakan adalah pendekatan kualitatif. Atau kalau misalkan kita menggunakan dua-duanya sekaligus, maka kita menyebutnya sebagai pendekatan mixed method, gabungan dua pendekatan, begitu. Baik, selanjutnya ada berdasarkan penelitian kalau dilihat dari metode melaksanakannya, begitu. Ada metode eksperimen. Eksperimen berarti apa tuh Bapak Ibu? Kita melakukan uji coba terhadap obat yang mau kita tawarkan begitu. Misal, tadi kita menawarkan menggunakan metode, itu obatnya. Kemudian kita eksperimen, kita coba, kita ujikan ke siswa kelas 4 misalnya atau kelas 5 sesuai masalah yang kita temukan. Nah, itu yang dimaksud dengan metode eksperimen. Kemudian ada metode survei. Survei ya Bapak Ibu ya. Kita sekadar survei ya, minta masukan, saran, atau mungkin opini dan lain sebagainya dari narasumber kita. Kemudian ada penelitian studi kasus. Studi kasus ini namanya aja sudah kasus. Satu kasus atau masalah yang kita lakukan kita gali lebih dalam. Misal, mungkin Bapak Ibu di kelas atau di sekolahnya ada satu orang siswa atau beberapa siswa yang agak berbeda daripada siswa yang lainnya misalnya. Nah, kemudian Bapak Ibu melakukan studi kasus, Bapak Ibu pelajari, telaah lebih dalam tentang kasus yang dialami oleh siswa tersebut. Misalnya kasusnya anak kelas 6 tidak bisa berhitung misalnya. Tapi satu orang misalnya ini contoh. Misal ada satu anak di kelas itu dia tidak bisa berhitung padahal udah kelas 6 misalnya begitu. Nah, itu kita telusuri lebih dalam, kita lakukan studi lebih dalam Bapak Ibu. Dengan cara apa? Kita wawancara dianya, kita wawancara orang tuanya, kita wawancara orang-orang yang berada di lingkungan anak tersebut. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan studi kasus. Kemudian ada penelitian etnografi, ini berkenaan dengan kita memahami budaya-budaya yang ada, kemudian kita teliti gitu ya Bapak Ibu ya, berkenaan dengan budaya-budaya sekitar yang ada masalah atau ada fenomena-fenomena yang menarik untuk diteliti. Kemudian ada grounded theory gitu ya. Ini kita melakukan penelitian dengan teori-teori mendalam, dan ada PTK, penelitian tindakan kelas. Penelitian yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar atau kemampuan belajar anak. Nah, dari banyaknya metode ini yang sering digunakan itu adalah metode eksperimen dan metode PTK. Seperti itu. Baik, kemudian ada jenis penelitian yang kalau kita lihat dari kasusnya seperti itu. Nah, dari waktu, maaf Bapak Ibu, berdasarkan waktu penelitiannya. Nah, ada yang namanya berdasarkan cross-sectional atau satu waktu, dan ada juga longitudinal sepanjang waktu. Kalau yang cross-sectional ataupun satu waktu, berarti penelitian itu dilakukan sekali coba habis, ibarat kata gitu. Dia nggak perlu penelitian yang terlalu panjang. Misalnya saya kasih contoh penelitian tentang pengaruh metode A terhadap hasil belajar. Kita kan mau lihat pengaruhnya aja nih, maka kita langsung lakukan penelitian, beberapa kali pertemuan udah selesai. Jadi kalau cross sectional ini dia penelitiannya waktunya singkat, ibarat kata seperti itu. Sementara kalau penelitian yang berdasarkan waktu yang longitudinal itu dia sepanjang waktu. Artinya kalau ada temuan-temuan baru tuh dikaji terus seperti itu. Misalnya, ini yang mungkin sering dilakukan oleh orang-orang yang kerja di kantor bahasa misalnya. Mereka meneliti tentang bahasa. Nah, bahasa itu kan setiap
perkembangan itu mungkin pasti ada penambahan, ada mungkin pengurangan, bahkan ada mungkin lagi penyesuaian dari bahasa daerah kemudian dimasukkan ke bahasa Indonesia, katakan seperti itu. Dan itu tuh sepanjang waktu, kapan itu ditemukan tuh terus berlanjut. Nanti ada pembaruan. Itu bedanya. Kemudian ada juga penelitian berdasarkan sifat data. Ada yang deskriptif. Kalau deskriptif itu berarti datanya itu kita deskripsikan. Deskripsi kita gambarkan dengan menggunakan secara verbal ya Bapak Ibu, kata-kata, kalimat dan lain sebagainya. Kita paparkan begitu. Kemudian ada sifat data yang korelasional, yaitu untuk melihat hubungan antara A terhadap B misalnya, atau hubungan antara A dan B. Contoh, hubungan antara kemampuan menyimak dengan kemampuan menulis. Seperti itu. Kita mau melihat ada nggak ya hubungan antara kemampuan menyimak anak dengan kemampuan menulisnya, seperti itu. Nah, kemudian ada namanya sifat data kausal komparatif. Kausal komparatif ini penelitian yang menyebutkan bahwa untuk membandingkan, kausal compare dia, membandingkan. Misal, kita menggunakan metode A kepada kelas A dan B, ada perbedaan nggak penilaiannya? Misal, setelah menggunakan metode misalnya project based learning, ada perbedaan kemampuan antara siswa kelas A dengan kelas B. Itu contoh. Nah, itu yang dimaksud dengan kausal komparatif. Kemudian ada penelitian dengan sifat data eksperimental, yang tujuannya ya tadi, kita mau melihat pengaruh. Nah, kita melakukan tindakan eksperimen, uji coba, kemudian hasil dari uji coba itu kita mau lihat sejauh mana pengaruhnya. Nah, yang sering digunakan yang deskriptif dan eksperimental, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan lagi, ada namanya penelitian PTK, penelitian tindakan kelas. Nah, ini sangat relevan bagi guru SD. Kenapa? Karena seperti minggu lalu yang saya sebutkan bahwa sangat cocok karena Bapak Ibu udah sebagai pengajar gitu, karena sebagai pendidik di kelas tersebut sudah tahu bagaimana karakteristik anaknya, dan itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena sifatnya tadi, karena ingin memperbaiki. PTK itu ingin memperbaiki, ingin meningkatkan. Tentu kita sebagai guru berharap ada peningkatan belajar si siswa itu. Nah, maka tepat kalau kita menggunakan PTK. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada juga penelitian pengembangan atau R&D, jadi menghasilkan produk. Jadi, kalau penelitian ini tuh diharapkan Bapak Ibu menghasilkan suatu produk yang orisinal gitu ya, atau yang bisa dikembangkan. Nah, inilah beberapa jenis penelitian pendidikan. Baik, kemudian kita akan lanjutkan ke materi tentang masalah dan kajian pustaka. Tadi kita sudah bahas tentang konsep dasar dari penelitian, ada beberapa macam jenis, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami. Kemudian kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu masalah dan kajian pustaka. Baik, berkenaan dengan masalah penelitian, kita diminta nantinya untuk mencari atau menemukan masalah yang kita temukan atau yang kita rasakan bahkan di sekolah, dalam hal ini kelas. Saya rasa masalah itu sudah Bapak Ibu temukan, sudah banyak Bapak Ibu temukan begitu ya. Tinggal nanti memilah dan memilih lagi masalah mana yang kiranya dapat Bapak Ibu selesaikan, yang nanti bisa dibuat dalam bentuk laporan penelitian. Baik, nah masalah itu apa? Masalah itu adalah kesenjangan antara kondisi ideal dengan realita di lapangan. Jadi adanya ketidaksesuaian antara fakta dengan ekspektasi begitu. Nah, baik. Nah, kemudian tadi ya masalah adalah kesenjangan antara fakta dan ekspektasi begitu. Misalnya gini, kita punya harapan gitu ya, atau kita punya kondisi ideal bahwa anak kelas 4 itu udah harus, bahkan udah lancar dalam menghafal perkalian atau pembagian. Itu kan harapan kita Bapak Ibu, kondisi ideal seharusnya gitu kan ya untuk siswa kelas 4. Tapi
ternyata di lapangan faktanya kita temukan bahwa ada anak kelas 4 SD yang tidak bisa sama sekali melakukan atau menghafal perkalian dan pembagian. Tentu ini jadi masalah. Kok kalau teori atau dari harapan kita harusnya anak kelas 4 ini udah lancar, tapi ternyata fakta di lapangan tidak demikian. Nah, itu perlu kita teliti. Berarti itu masalah, gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kesenjangan antara kondisi ideal dengan realita di lapangan. Ya, jadi nanti Bapak Ibu tinggal menemukan aja. Kalau berdasarkan teori itu belajar tuh harusnya seperti apa sih? Belajar IPA tuh harus bagaimana sih? Siswa itu harusnya seperti apa sih? Begitu. Atau siswa itu kelas 5 itu udah harus lancar bacanya, begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ternyata di lapangan masih ada beberapa anak kelas 5 atau bahkan sebagian besar dari mereka yang belum lancar membaca. Berarti kan ini tentu ada kesenjangan sekali gitu. Dan itu masalahnya. Disitulah letak masalahnya. Ketika kita temukan bahwa adanya kesenjangan tadi ya, penyimpangan antara kondisi fakta di lapangan dengan kondisi yang kita harapkan, itulah masalahnya. Dan itu harus diteliti gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita sebagai guru sumber masalahnya didapat di mana? Ya tentu di kelas, begitu ya. Di kelas berdasarkan apa Bapak Ibu? Bapak Ibu berdasarkan hasil pengamatan atau mungkin di antara Bapak Ibu ada yang menulis jurnal tiap harinya, melaporkan apa-apa saja temuan di kelas misalnya yang Bapak amati di kelas. Begitu ya. Jadi sumber masalah bagi kita sebagai guru SD itu bisa Bapak Ibu dapatkan melalui hasil pengamatan, kemudian bisa juga dari hasil tugas-tugasnya, atau dari hasil belajar lainnya, atau kemudian bisa dari RPM atau modul ajar Bapak Ibu, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, kemudian kriteria yang paling baik, jadi kan kalau kita berbicara tentang masalah, banyak masalah tentunya yang kita temukan begitu. Tapi tidak semua masalah yang kita temukan di lapangan itu harus kita teliti semuanya. Jadi, telitilah masalah yang pertama penting untuk diteliti. Penting maksudnya apa? Urgensinya. Misal, katakanlah di kelas yang Bapak Ibu ajarkan, ada masalah tentang kedisiplinan dan ada masalah tentang ketidakmampuan siswa dalam melakukan operasi hitung. Dua-duanya sama-sama masalah, tapi di antara dua ini, mana yang harus segera diselesaikan dulu? Dengan catatan, kalau tidak segera diselesaikan, akan berdampak atau akan estafet dia masalahnya nanti. Nah, kalau kita secara ininya, tentu kedisiplinan itu penting. Tapi kedisiplinan itu, jenis penelitiannya, itu studi kasus yang sepanjang waktu, yang longitudinal tadi. Maksudnya apa? Ya untuk mengubah anak yang dari yang tidak disiplin menjadi disiplin itu kan butuh waktu yang tidak sebentar begitu. Nggak bisa kita hari ini kita kasih metode ini supaya anak ini bisa berubah. Nggak bisa langsung besoknya berubah. Pasti butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang mungkin sedikit lebih lama begitu. Nah, berarti masalah yang akan berdampak estafet nanti itu apa? Ya tadi, kemampuan berhitung. Bayangkan, kalau dia nggak bisa berhitung, dan sementara belajar matematika makin hari mungkin makin meningkat kesulitannya begitu. Nah, sementara matematika itu kunci utamanya bisa berhitung. Kalau nggak bisa berhitung, ya akan sulit memahami materi yang lain. Maka dari dua masalah yang kita temukan tadi, yang Bapak Ibu temukan tadi, yang paling urgent untuk segera diselesaikan adalah yang ketidakmampuan siswa berhitung. Itu yang harus segera kita cari solusinya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi masalah itu pertama dari tingkat kepentingannya, kemudian dapat diteliti. Jadi jangan memilih masalah yang Bapak Ibu kesulitan untuk meneliti. Kesulitan tuh bisa dari dananya, biayanya, atau waktunya. Jadi pilihlah penelitian yang Bapak Ibu mudah untuk atasi begitu. Kemudian harus etis, ya. Etis berarti ya menjunjung tinggi etika dalam penelitian, menjunjung tinggi misalnya kerahasiaan data sampel penelitiannya, orang yang kita teliti itu harus kita lindungi kerahasiaannya dan lain sebagainya, perizinan dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan dengan diskusi sejawat. Bapak Ibu bisa sharing itu ya, berbagi dengan teman sejawat, rekan kerja Bapak Ibu untuk memecahkan atau
untuk mencari solusi dari masalah yang Bapak Ibu temukan, seperti itu. Nah, kemudian misalnya nih contoh masalah yang Bapak Ibu alami kalau di MI, bisa jadi rendahnya literasi dan numerasi, kemudian motivasi belajar Al-Qur'annya menurun, misalnya begitu. Atau apalagi ketidakmampuan siswa untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila misalnya, ketidakmampuan siswa untuk memahami konsep IPA dan lain sebagainya, banyak. Ya, itu contoh. Dan saya rasa masalah-masalah itu pasti ditemukan di sekolah Bapak Ibu. Nah, kemudian dari masalah, kemudian nanti masalah itu Bapak Ibu susun menjadi ke dalam bentuk pertanyaan masalah. Misal, masalah yang kita ajukan tadi, yang Bapak Ibu ajukan adalah ketidakmampuan atau kemampuan menulis siswa kelas 5 masih rendah, begitu. Kemudian kita memberikan solusi, kita menggunakan misalnya metode story based learning, katakan seperti itu. Kemudian kita susun dari masalah tersebut, kemudian dari solusi yang kita tawarkan, kemudian kita buat dalam bentuk rumusan masalah. Apa rumusan masalahnya? Misalnya, apakah metode story based learning dapat atau memengaruhi hasil, memengaruhi kemampuan menulis siswa kelas 5 SD, bla bla bla, misalnya begitu. Nah, itu dimaksud dengan pertanyaan penelitian. Untuk apa tujuannya pertanyaan penelitian? Ya tadi, supaya kita bisa tahu apa yang mau, jadi kita bisa meneliti itu sesuai dengan pedoman yang kita sudah susun tadi. Nah, pedoman itu ya tadi pertanyaan penelitiannya. Jadi kita nggak mencari data ke data yang lain-lain lagi. Data yang kita cari ya berdasarkan pertanyaan penelitian itu, begitu. Jadi kita lebih terarah penelitiannya. Nah, kemudian untuk melakukan penajaman masalah ini maksudnya, kan tadi saya sebutkan bahwa Bapak Ibu menemukan masalah di kelas, ada siswa yang tidak bisa berhitung. Nah, untuk mempertajam lagi masalah Bapak Ibu, artinya supaya lebih valid lagi bahwa memang itu masalah yang Bapak Ibu hadapi, maka Bapak Ibu bisa melakukan dengan prasurvei atau bisa studi pendahuluan. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa melakukan wawancara dengan siswa itu, kenapa mereka mengalami itu, atau bisa juga dengan melakukan prates gitu ya, atau sederhananya prates untuk membuktikan benar nggak ya yang kita sebutkan tadi bahwa siswanya mengalami kesulitan berhitung. Kita kasihlah soal dulu pratesnya. Oh, ternyata berdasarkan hasil prates tersebut memang benar, dari 30 anak ternyata 20 atau 18 diantaranya nilainya di bawah KKTP, misalnya begitu. Berarti tentu masalah yang kita semula tadi sebutkan memang ada masalah di kemampuan berhitung, dan itu terbukti dari hasil pratesnya. Nah, dari situlah kita nanti akan mencari kira-kira solusi apa yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Baik, kita lanjutkan lagi ke rumusan masalah. Tadi saya sebutkan ada namanya pertanyaan penelitian. Nah, kalau di dalam istilah penelitian itu sendiri, kita menyebutnya rumusan masalah. Jadi, masalah itu kita rumuskan ke dalam bentuk pertanyaan. Nah, rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang dirumuskan secara jelas, spesifik, dan dapat dijawab nanti gitu ya. Nah, tipe rumusan masalah itu ada beberapa. Pertama ada rumusan masalah dengan tipe deskriptif. Deskriptif itu berarti nanti jawabannya berupa deskripsi gitu kan ya, penjelasan atau pemaparan mendalam begitu. Itu jawaban dari pertanyaan yang tipe deskriptif. Kemudian ada penelitian tipe komparatif. Kalau komparatif ini berarti nanti jawaban yang nanti akan kita susun adalah jawaban yang berisikan perbandingan, perbedaan dari tindakan yang kita lakukan terhadap sesuatu, gitu. Kemudian ada tipe asosiatif atau hubungan. Berarti nanti jawabannya berkenaan dengan hubungan keterikatan antara variabel A dan variabel B misalnya, dan kausal. Nah, ini contohnya Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Contoh dari penelitian, contoh rumusan masalah dari deskriptif, misalnya bagaimana motivasi belajar siswa kelas
4 MI Nurul Huda misalnya. Nah, berarti kan kalau secara gambarannya dari permukaannya, kita bisa melihat bahwa kita diminta untuk memaparkan bagaimana motivasi belajar. Nah, dari mana kita tahu jawabannya? Nanti dengan instrumen yang kita gunakan, kita bisa menggunakan wawancara, kita bisa menggunakan angket juga, kita juga bisa menggunakan observasi. Nah, seperti itu. Jadi, jawabannya berupa penjelasan mendalam, pemaparan mendalam begitu. Kemudian ada contoh dari rumusan masalah komparatif, yaitu apakah ada perbedaan, tadi saya sebutkan membandingkan atau membedakan. Jadi pertanyaannya, apakah ada perbedaan hasil belajar fikih antara metode ceramah dan diskusi? Berarti nanti jawabannya harus menampakkan gambaran hasil belajar siswa berupa kuantitatif ya tentu, skor-skor atau nilai-nilai hasil belajar siswa terhadap fikih, misalnya belajar fikih atau belajar IPA yang umumnya, kemudian kita bandingkan kalau dengan metode diskusi nilainya sekian, kalau dengan menggunakan metode ceramah sekian. Kemudian kita bandingkan mana yang lebih efektif, mana yang lebih kelihatan perubahan nilainya seperti itu, atau mana yang mungkin lebih tinggi nilainya, menggunakan ceramah atau yang menggunakan diskusi. Nah, berarti membandingkan dua hal yang sama, satu topik yang sama tapi diajarkan dengan dua cara yang berbeda. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan itu contoh dari rumusan masalah komparatif. Kemudian ada namanya rumusan masalah asosiatif. Asosiasi berarti kita mengaitkan atau menghubungkan. Sehingga pertanyaannya berbunyi, adakah hubungan antara kebiasaan membaca dan prestasi belajar? Jadi nanti jawabannya hasil belajar, kebiasaan membaca begitu ya. Kemudian kita tampilkan juga hasil prestasi belajar, kemudian kita lihat ada hubungannya nggak ya. Oh, bahwa anak yang dengan kebiasaan membaca seperti ini, prestasi belajarnya seperti ini. Anak yang seperti ini, kemudian kita lihat rata-ratanya dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita hubungkan, oh ternyata secara kita dapat menyimpulkan, bisa jadi hasil itu menunjukkan bahwa motivasi ataupun kebiasaan membaca itu dapat atau memiliki hubungan yang erat dengan prestasi belajarnya. Jadi semakin sering dia membaca begitu ya, semakin lama dia membaca, prestasi belajarnya makin bagus, misalnya begitu. Jadi untuk melihat hubungan. Nah, kemudian ada juga yang berkenaan dengan kausal. Kalau kausal ini contohnya apakah ada pengaruh? Nah, apakah ada pengaruh metode diskusi tadi terhadap kemampuan menyimak anak? Itu contoh. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, pertanyaan penelitian itu perlu kita susun untuk kita kemudian paparkan jawabannya. Kalau di dalam proposal tuh biasanya letaknya di bab 4 itu jawabannya Bapak Ibu, di bagian hasil dan pembahasan. Nah, kemudian berkenaan dengan tujuan penelitian, jadi ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian. Kalau tujuan penelitian itu adalah pernyataan, kalau rumusan masalah itu pertanyaan penelitian, kalau tujuan penelitian itu adalah pernyataan, jadi disusun dalam bentuk pernyataan yang mencerminkan atas jawaban rumusan masalah. Contohnya, tadi rumusan masalahnya bagaimana motivasi belajar siswa kelas 4 MI Nurul Huda. Maka tujuannya bunyinya kurang lebih sama, tapi bedanya tidak menggunakan kata tanya. Kita menjadi bagaimana bunyinya? Misalnya, untuk mengetahui atau untuk mendeskripsikan atau untuk menggambarkan motivasi belajar siswa kelas 4 MI Nurul Huda, seperti itu. Jadi kalau sederhananya bisa kita maknai, kalau rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan, ada kata tanyanya. Kalau tujuan penelitian bunyinya sama, bedanya ya nggak ada kata tanyanya, tapi diganti dengan untuk apa? Untuk mengetahui, untuk mendeskripsikan, untuk menghubungkan, atau untuk lainnya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga ada latar belakang, kemudian nanti ada rumusan,
ada tujuan, kemudian ada lagi manfaat. Nah, manfaat ini nanti akan terbagi menjadi dua, manfaat secara teoritisnya, kemudian manfaat secara praktis. Kalau manfaat secara teoritisnya berarti manfaat penelitian kita ini untuk pengembangan ilmunya, sementara kalau manfaat praktis itu manfaat yang langsung dapat dirasakan oleh siapa? Siswa, guru, kepala sekolah, dan lebih luas lagi, begitu. Nah, itulah berkenaan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Oke, baik Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan kembali ke materi kajian pustaka dan landasan teori. Jadi, setelah kita menyusun latar belakang masalah, kita susun identifikasi masalahnya, kita buat rumusan masalahnya, kita buat lagi tujuannya, manfaatnya. Nah, tibalah kita masuk kepada kajian teori. Mengkaji teori yang kita pakai, mengkaji atau teori-teori yang kita gunakan untuk penelitian kita. Jadi, teori yang kita gunakan itu harus sesuai dengan penelitian kita. Oke, misalnya kalau kita mau memahami tentang kajian pustaka, katakanlah judul penelitian Bapak Ibu itu berkenaan dengan pengaruh literasi digital terhadap kemampuan berpikir siswa kelas 5 SD negeri 010 misalnya begitu. Berarti teori yang kita gunakan harus berkenaan dengan apa? Pertama, tentang literasi digital. Carilah kita teori-teori yang berkenaan dengan literasi digital. Dari pengertiannya, mungkin ciri-cirinya, tujuan, manfaat, jenisnya kalau ada misal, gitu ya. Nah, kemudian teori lanjutannya adalah berkenaan dengan kemampuan berpikir. Sesuai dengan judulnya, jadi teori yang kita pakai itu harus sesuai dengan masalah penelitian kita, berdasarkan judul penelitian kita. Ya, jadi kita tidak usah menambahkan teori-teori yang tidak sesuai dengan masalah kita, tidak sesuai dengan judul kita. Jadi harus sama persis. Jadi kalau misalkan tadi judulnya pengaruh literasi digital terhadap kemampuan berpikir, berarti teorinya berkenaan dengan berkenaan dengan literasi digitalnya, kemudian dengan kemampuan berpikirnya, seperti itu. Nah, kita carilah teori sebanyak-banyaknya tentang dua poin penting ini, begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan kajian teori. Nah, kajian teori itu bisa Bapak Ibu dapatkan sumbernya dari mana? Bapak Ibu bisa membaca artikel yang terpercaya ya. Nah, bisa membaca artikel atau kumpulan artikel yang kita sering sebut dengan jurnal. Kemudian Bapak Ibu bisa mencari dari buku teks, atau bahkan sekarang udah ada buku PDF-nya, buku digitalnya. Kemudian bisa Bapak Ibu dapatkan sumbernya itu dari skripsi, tesis, atau disertasi orang lain. Kemudian bisa juga dari laporan-laporan lainnya. Nah, kalau Bapak Ibu mengambil teori-teorinya itu dari jurnal, misal dari artikel, Bapak Ibu bisa mengunjungi Google Scholar. Nah, kalau Google Scholar itu adalah, kita sebut saja aplikasi gitu ya, aplikasi yang bisa Bapak Ibu ketik saja di Google, ketik aja di Google itu Google Scholar, keluar, klik Google Scholar-nya, kemudian Bapak Ibu tinggal ketik aja di mesin pencarian apa yang mau Bapak Ibu temukan. Misalnya, saya mau mencari artikel yang relevan dengan yang mau saya cari, misalnya tentang literasi digital, ketik aja literasi digital, nanti muncul tuh, tinggal Bapak Ibu pilih mana yang sesuai dengan yang ingin Bapak Ibu dapatkan informasinya, seperti itu. Nah, kemudian selain Google Scholar, Bapak Ibu bisa juga lihat dari jurnal Scopus, kemudian ada Doage, dan lain sebagainya. Baik, nah kemudian Bapak Ibu perlu mendapatkan teori sebanyak-banyaknya, sumber referensi, karena kita belum sampai ke tahapan membuat teori sendiri. Kita masih dalam tahap menggunakan teori-teori atau mengembangkan teori-teori yang udah ada.
Jadi belum sampai ke tahap kita membuat teori sendiri. Jadi kalau seandainya tulisan Bapak Ibu tidak ada sumbernya, tidak ada referensinya, itu nanti jatuhnya bisa plagiat Bapak Ibu. Nah, kalau udah plagiat, terlalu banyak plagiatnya, nah itu nanti akan bermasalah dengan tulisan ilmiah Bapak Ibu. Jadi kita mencoba untuk menghindari itu. Dengan cara apa? Dengan cara bahkan ya Bapak Ibu, idealnya itu bisa setiap paragraf itu ada referensinya, ada sumbernya. Nah, itu PR-nya. Jadi sebelum nanti Bapak Ibu misalnya mengajukan proposal atau skripsi, pastikan dulu teori-teori yang Bapak Ibu gunakan itu ada. Jangan sampai nanti udah di ACC judulnya ini gitu ya, kemudian malah nggak ketemu bukunya, tidak jumpa dengan artikelnya, seperti itu. Dan itu nanti akan menyulitkan kita untuk meneliti. Karena ya tadi saya sebutkan, kita belum sampai ke tahapan membuat. Kita masih di tahapan menggunakan atau mengembangkan yang sudah ada. Nah, itu dia. Nah, kemudian dalam kajian pustaka atau landasan teori ini, kita juga Bapak Ibu nanti diharapkan untuk bisa menggunakan penelitian relevan. Penelitian relevan itu artinya penelitian yang mau Bapak Ibu lakukan itu ada sumbernya yang mungkin serupa kurang lebih. Ya, yang sesuai dengan Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mau meneliti tentang kemampuan berpikir dengan apalagi tadi pengaruh literasi digital terhadap kemampuan berpikir. Nah, itu kan penelitian yang mau Bapak Ibu lakukan. Nah, kemudian Bapak Ibu cari informasi atau sumber-sumber yang relevan dengan penelitian Bapak Ibu. Untuk apa? Tujuannya untuk membantu supaya penelitian Bapak Ibu ini lebih up to date lagi, lebih tersistem kita bisa sebutkan. Kemudian bisa mungkin ada pembaruan-pembaruan atau ide-ide lain yang bisa kita temukan yang membantu penelitian kita. Nah, itu dia guna dari penelitian yang relevan. Nah, kemudian lagi ada yang namanya kerangka berpikir. Kalau kerangka berpikir atau kalau di pedoman di IAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang itu bisa disebut dengan konsep operasional. Nah, ini adalah hubungan logis antar variabel yang biasanya nanti disajikan dalam bentuk bagan atau diagram atau bahkan dalam bentuk tabel. Baik. Nah, itu dia Bapak Ibu ya, berkenaan dengan kajian pustaka dan landasan teori. Baik, terakhir untuk hari ini gitu ya, materi selanjutnya tentang hipotesis penelitian. Tadi kita udah bahas tentang masalah, kemudian kita bahas tentang rumusan masalah, kemudian ada tujuan penelitian, kemudian ada manfaat penelitian, kemudian ada kajian teori. Nah, ini kita akan membahas tentang hipotesis penelitian. Hipotesis itu adalah dugaan sementara terhadap rumusan masalah, atau bisa juga kita sebutkan sebagai jawaban sementara dari rumusan masalah yang kita ajukan. Tadi kita sebutkan rumusan masalahnya. Apakah ada pengaruh pembelajaran literasi digital terhadap kemampuan berpikir siswa kelas 5 SD 001 misalnya begitu? Itu kan rumusannya, pertanyaannya. Maka yang dimaksud dengan hipotesis itu jawaban dari rumusan itu. Nah, walaupun kita belum melakukan penelitian, tapi kita buat dulu dugaan kita sementara, hipotesis kita. Nanti hipotesis itu baru kita buktikan benar tidak seperti itu. Gitu ya. Contoh tadi ya, rumusannya apakah ada pengaruh pembelajaran literasi digital terhadap kemampuan berpikir siswa. Maka kita punya hipotesis ada dua, ada hipotesis nol namanya, dan ada hipotesis alternatif. Atau hipotesis kalau secara simbolnya H0, HA gitu. H0 itu adalah hipotesis nihil. Hipotesis nihil berarti tidak ada. Berarti jawaban sementara yang H0 atau H nihil itu bunyinya tidak ada pengaruh
penggunaan atau penerapan pembelajaran literasi digital terhadap kemampuan berpikir. Itu kalau H0-nya. Kalau HA-nya, hipotesis alternatifnya, berarti ada. Kalau tadi H0 tidak ada, berarti HA ada. Berarti ada pengaruh pembelajaran literasi digital terhadap kemampuan berpikir siswa. Jadi itu kalau Bapak Ibu mengambil kuantitatif. Ya, kalau jenis penelitian Bapak Ibu eksperimen, maka 2 hipotesisnya. Tapi seandainya kalau Bapak Ibu nanti hanya mengambil, bukan hanya, Bapak Ibu mengambil penelitian tindakan kelas atau PTK, maka hipotesisnya hanya satu, hipotesis tindakan namanya. Yaitu bunyinya berarti, misalnya, tadi kan pembelajaran literasi digital dapat meningkatkan kemampuan berpikir. Itu judulnya. Itu hipotesisnya. Jadi kalau di PTK itu nggak ada yang tidak ada, tapi pasti harus ada. Jadi ada peningkatan pembelajaran literasi digital terhadap kemampuan berpikir. Jadi cuma satu kalau itu PTK. Tapi kalau Bapak Ibu penelitiannya kuanti, ambil jenis kuantitatif, maka hipotesisnya ada 2. Seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut lagi sesuai dengan yang ada di materi yang saya berikan. Besok saya akan kembali membahas materi lainnya berkenaan dengan metode penelitian. Baik, setelah ini nanti Bapak Ibu silakan seksama membaca tugas untuk pertemuan kita hari ini. Silakan jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak Bapak Ibu pahami, langsung bisa kita diskusikan di grup mata kuliah ini. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.